Hai pemirsa, hari ini aku mau syuting Check Me Out Indonesia. Seperti biasa di sini aku menjadi Miss Challenge yang menantang single man dan single ladies untuk bisa lebih dekat lagi dalam menemukan cinta mereka, jodoh mereka di sini. Jadi ini aku lagi persiapan sambil make up, hari ini dibantuin Kak Ferry. Terus hari ini looksnya yang pertama ini jadi Cinta Laura ya kan, harus cantik berarti. Terus jadi di setiap episode itu kan looksnya tuh ganti-ganti, entar jadi Cinta Laura, entar jadi Pak Tarno, terserah deh itu ya tim kreatif mau ngerjain gue apa. Nah hari ini lagi dendong-dendong dandan. Abis itu kita ganti baju terus kita mulai. Nah di atas ini udah mulai opening, tapi karena Miss Challenge itu masuknya di round 1 nggak dari opening, jadi kita masih bisa santai dulu. Mungkin nanti kalau kita mau piknik dulu masih keburu kayaknya nih. Karena kan aku kan kalau datang tuh on time ya kan. Kebetulan aku yang bikin panggung juga. Repot. Ya udah, lihat dulu ya gimana persiapan aku dan make up aku sebelum mulai Take Me Out Indonesia. Menurutku nggak masalah ya, karena kalau cinta itu kan tidak memandang usia, tapi harus memandang beda jenis kelamin ya. Jadi kalau misalnya beda usia nggak apa-apa, beda kelamin aja udah harus gitu. Karena aku sendiri sama suami aja bedanya 10 tahun. Suamiku lebih tua dari aku 10 tahun, jadi menurut aku nggak masalah karena cinta itu nggak bisa kita paksain. Banyak pria ganteng atau banyak lelaki cantik yang harusnya lo secara logika kita akan mencintai orang yang rupanya indah kan, tapi nggak bisa tuh sampai ke hati. Berarti kan yang namanya cinta itu karunia dan kita nggak bisa memilih gitu loh. Oh ini ternyata cinta itu memang datang sendiri gitu, dari rasa nyaman, dari rasa ketertarikan, dari mungkin dia punya nilai atau value yang menarik di mata pasangannya gitu sih menurut aku. Kalau keuntungannya boleh katakan apa sih menikah dengan pria yang lebih jauh di atas kita umurnya? Kalau aku sendiri karena punya pasangan yang 10 tahun di atas aku ngerasa bahwa walaupun memang usia tidak menjamin kedewasaan seseorang, tapi paling tidak dia merasa bahwa istrinya tetap lebih muda. Jadi nggak perlu tuh ya nyiapin istri muda ya, karena istrinya udah muda. Semoga ya. Dan juga menurutku karena kalau pasangan kita lebih tua, otomatis dia lebih mengayomi, dia lebih berpikirnya jauh lebih maju, lebih dewasa. Lalu bagaimana merespon pasangan saat marah juga berpengaruh karena waktu aku kenal suamiku aja dia jauh lebih bisa mengelola emosinya dibandingin aku yang mungkin saat itu masih umurnya terpaut jauh di bawahnya dia gitu. Nah itu kan tadi kelebihannya deh. Sekarang pasti hidup ada kekurangannya. Apa sih teh kekurangannya mungkin? Kurangnya 10 tahun emang. Kurangnya apa yang nggak ada? Oh kekurangannya mungkin gini ya, kalau suaminya tuh istrinya muda, jadi suamiku ke bawah muda gitu. Nah kekurangannya karena ini tahu suaminya dewasa, jadi kita berusaha untuk mendewasakan gitu biar paling nggak sepantar gitu. Ntar kan biar nggak kalau jalan, oh anaknya ya gitu. Jadi berusaha mendewasakan diri, tapi sebenarnya nggak juga sih. Kalau menurutku nggak ada. Ya namanya rumah tangga plus minus, tapi pasti kekurangannya bukan karena usia, aku rasa gitu. Pasti lebih ke pribadi sih, bukan kayak oh karena beda usia jadi punya kekurangan ini, enggak lah gitu. Berarti kan Tega sendiri kan masya Allah langgengnya jauh Amin, dari amin. huru hara. Apa Amin, sih ya yang Allah. bikin pernikahan Tega sendiri sama suami yang sampai sedetik ini bisa awet jauh dari huru hara? Ya mungkin salah satu yang menolong karena beda usia juga. Karena kan paling tidak dia sudah berpikir sangat matang untuk menikah. Jadi paham tuh pernikahan itu menurutku harus memang punya kemauan dari kedua belah pihak gitu. Jadi artinya aku maupun suami sama-sama pingin niat baik, niat sama-sama pingin pernikahan ini tuh menjadi pernikahan yang suci, jangan sampai ternodai, dikotori oleh hal-hal yang menurut aku bisa merusak kesucian pernikahan gitu. Dan sama-sama mau berjuang di saat misalnya kita sadar kita punya banyak kekurangan, tapi rasanya kalau misalnya kita komunikasiin, kalau misalnya dia paham, oh rasanya nggak enak kalau pasangan kita nggak nyaman, nah itu sebaiknya diperbaiki. Jadi aku sama suami seperti itu, misalnya suamiku kalau di jalan misalnya suka ngeliatin cewek, aku bilang misalnya aku nggak nyaman ya, jadi kamu jangan kayak gitu lagi. Udah jadi dia nggak ngeliat lagi, jadi dia nunduk. Nah mungkin hal-hal kecil sih yang seperti itu, tapi kalau masalah yang besar sih insya Allah enggak lah ya, mungkin masalah-masalah kecil aja, tapi menurutku kan masalah besar harus kita kecilin, yang kecil harus kita hilang-hilangin biar apa ya nggak terlalu rumit lah hidupnya gitu.